兄姐妹们，大家早上好！很高兴我们又可以在这个网络一起见面，一起来敬拜上帝，非常的感恩。很快已经进入家庭月的最后一个礼拜，但是我们还是要庆祝我们家庭月的特别节目，我们就用诗歌来纪念家庭月，因为教会已经很多比赛的节目。好，这个时候我们要开始今天早上的聚会，请大家预备心。我们来唱一首家庭颂。我爱我的家里，温馨又从容，它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中，多少次爱做一个家里。我爱我的家里，温馨又从容，它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中，多少次爱化作一个家里。我们再唱一首《活出主的爱》，我们来纪念今天还是家庭月的日子。亲切温暖的教会，若是没有爱流露，不如此的温馨，已不再有生机。没有爱的教会，只剩下
们低头祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你。今天早上，你给我们有机会能够在这个疫情当中，也是有机会能够来敬拜主。我们看到疫情已经度过了半年的时间，我们也在网络上已经好几个月来敬拜主，但是主你仍然保守我们大家有健康的身体、活泼的灵命，借着这个网络，我们又可以来到主的面前。主啊，将我们每一个自己交托在主的手中，求主怜悯我们，加添力量给我们，让我们靠着主的力量，我们可以得胜一切。主啊，我们将我们今天早上的崇拜会完全交托，待下我们要听主的话语，由新二传道所讲的主的话语，求主使用它，让他的话语能够造就我们。感谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们再唱一首诗，有一恩手。我们将这个时间交给新二传道。Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Menjelang siang kami akan membaca firman-Mu, berkati firman-Mu yang terus mengajar kami, memberi kami kekuatan melewati masa-masa pandemi ini. Kiranya melalui firman-Mu kami terus diteguhkan menghadapi ujian-ujian di dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-30 hingga ayat 34. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira.
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa melewati masa pandemi hari lepas hari. Dan hari ini kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa hati kita dikuatkan Tuhan hari lepas sehari. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan merenungkan tema percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan melalui kisah Paulus ini menolong kita bahwa Tuhan sungguh mengasihi orang yang tidak bisa pertemuan itu tidak bisa kita duga ya. Ketika kita membaca saat ini konteksnya ketika Paulus ada di Filipi, Paulus itu menyembuhkan seorang yang kena usahanya ya, pekerjaannya dikuasai oleh iblis dan dia bisa memiliki roh tenung di dalam dirinya. Tetapi setelah itu dia bisa menyembuhkan orang itu dikuasai roh tenung. Tetapi orang lain yang memperalat dia justru marah dan melaporkan ke penguasa bahwa Paulus, Silas adalah pengacau. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari Paulus dan Silas. Apa yang kita pelajari? Dia adalah seorang yang memberi kesaksian hidup sebagai seorang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Dia bisa menjadi pemberita firman kepada kepala penjara yang belum kenal Tuhan. Yang pertama kita belajar bahwa pribadi pemberita firman menjadi kesaksian pribadi bagi yang percaya, membuat orang itu percaya kepada Tuhan. Pribadi Paulus dan Silas sangat sulit di dalam penderitaannya, bukan? Ketika dia ada di dalam kota Filipi, yang dilakukan adalah benar, membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Tetapi orang lain justru memberikan kata-kata ganti fitnah seorang pengacau. Akhirnya Paulus harus menderita di penjara, didera, dimasukkan ke tempat yang paling gelap di penjara itu, dan semuanya itu diperhatikan oleh kepala penjara, bahkan dia yang menunggui Paulus dan Silas. Bagi Paulus dan Silas, apa yang dia kerjakan adalah kebenaran, satu yang sangat baik di mata Tuhan, karena membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Tetapi manusia bisa mereka-reka ke penderitaan bagi Paulus dan Silas. Dia didera dan masuk penjara.
betapa pedihnya, sakitnya Paulus dan Silas. Tetapi Paulus dan Silas di penjara memuji Tuhan, dan itu diperhatikan oleh kepala penjara. Ini adalah orang yang berbeda, tidak seperti orang lain yang dimasukkan penjara oleh karena kesalahannya. Tetapi ini orang benar, dan dia dipenjara walaupun kakinya dipasung, tetapi justru dia berdoa dan memuji Tuhan. Penderitaan Paulus dan Silas memberi kepada dia hati mengenal siapa Paulus itu, seorang yang benar, sehingga dia bisa berbicara, ya, hati dia mengalami perubahan sikap hati kepada Paulus dan Silas. Dia bisa belajar bagaimana seorang yang harusnya mengeluh di dalam penjara, seharusnya penderitaan dia harusnya mengalami kesedihan. Tetapi Paulus Silas penderitaannya berbicara akan Injil kepada kepala penjara itu, sehingga dia bisa tidur lelap walaupun ini seperti seorang penjahat, ya, di mana dia harus menjaganya, penjahat besar. Tetapi dia tenang, bisa tidur, ya. Ini satu hal yang luar biasa yang kita lihat. Anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan dipakai Tuhan untuk menginjili orang lain. Penderitaan bukan akhir, atau penderitaan bukan sesuatu yang tidak berguna, tetapi menjadi berita Injil yang luar biasa, memenangkan jiwa bagi anak-anak Tuhan yang dimunculkan melalui penderitaan orang percaya. Kita bersyukur Opa Oma jikalau kita mengalami kesusahan, tapi kesusahan kita tidak menenggelamkan kita seperti yang kita lihat dari Paulus dan Silas. Kita tidak tenggelam dalam kesusahan. Kita saat ini Opa Oma masih bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itulah yang terus kita kerjakan. Jangan tenggelam dalam kesusahan. Yang kedua, ketika kita sudah ada dalam penderitaan dan kesusahan, kita tetap bisa memuji Tuhan. Yang kedua, ketika kita susah dan penderitaan kita bisa mengatasi, kita tetap dipercaya oleh Tuhan untuk mengajar, ya. Paulus dan Silas setelah dia dibebaskan oleh karena Tuhan mendatangkan bencana alam, gempa bumi, dia keluar dari penjara. Kemudian dia mengajar kepada kepala penjara, engkau dan seisi rumahmu harus percaya kepada Yesus. Paulus dan Silas sangat menekankan ketakutan dia adalah jangan takut, karena ketika dia percaya Yesus, itu yang penting. Seperti Paulus dan Silas, dia harus masuk penjara, penderita. Tetapi itu tidak masalah penderitaan itu. Yang penting secara rohani, fisik bisa lemah, ya. Tetapi roh dan jiwa ini yang mengenal Yesus tidak dibatasi oleh kelemahan tubuh yang menderita.
dia tetap bisa memuji Tuhan. Dia mengajar kepada kepala penjara. Penderitaan yang kita punya, yang kita alami saat ini, Opa Oma, bisa mengajar isi keluarga kita, serumah kita. Bagaimana kita menderita tetapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajar orang lain, ya. Sehingga anggota keluarga kita bisa percaya Yesus Tuhan. Karena melihat kita orang percaya yang sangat luar biasa, teguh, kuat menghadapi penderitaan. Dan itu mengajar banyak. Sehingga isi keluarga kita bisa melihat iman percaya kita. Yang ketiga, ketika iman kita kuat, kita belajar menolong Paulus dan Silas. Yang ketiga dikatakan, engkau dan seisi rumahmu percaya kepada Yesus. Iman Paulus ketika dia memerintahkan percayalah kepada Yesus Kristus, dan kata-kata itu adalah satu hal yang penting, dibaptis. Karena dia sudah melihat pengajaran Paulus Silas melalui penderitaan itu, kepala penjara itu tidak menolak. Penderitaan orang percaya luar biasa. Bisa mentransfer, menggugah hati orang lain seperti kepala penjara ini. Percaya Yesus Tuhan dan dibaptis. Mari kita terus tekun percaya Yesus, mengajar dan menolong orang lain ketika kita ajar dia sampai menerima Yesus Tuhan. Penderitaan kita, pengajaran kita akhirnya tidak menolak orang lain percaya Yesus Tuhan. Opa Oma semangat ya, di tengah usia tua tetap dipakai Tuhan. Di tengah penderitaan, iman percaya kita, pengajaran kita itu dahsyat. Karena orang di sekitar kita, anak, mantu, cucu, saudara bisa melihat iman kita. Dan itu berbicara banyak. Suatu hari mereka juga akan percaya Yesus Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di tengah pandemi ini. Kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa saat ini untuk pemerintah negara kami, kiranya Tuhan menolong di tengah penderitaan dan kesusahan mereka. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memberikan kekuatan hari lepas hari sehingga bisa melewati masa pandemi ini dengan kesehatan yang baik. Berikan ketaatan setiap orang yang ada di Indonesia dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opa dan Oma yang saat ini menghadapi kesusahan, kesulitan secara fisik, ada sakit penyakit. Tuhan kiranya tidak tenggelam di dalam sakit penyakitnya, tetapi munculkan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Kelemahan fisiknya Tuhan pakai menjadi alat untuk memunculkan iman di dalam keluarga, baik anak, cucu, mantu, untuk percaya kepada Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Acek Ong Kim Kwan. Kami serahkan iman dan kerohaniannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Juga untuk Acek Jae, Pak Paulus Makali, Ape Abun, Ai Tan Sesim, untuk Ai Li Chuang, untuk Ai Wan Chin, untuk Ai Cingo, untuk Ai Kuiyu, setiap jemaat-Mu Tuhan satu persatu kami tidak bisa menyebutkan. Biarlah imannya Tuhan terus tumbuhkan. Berkati setiap jemaat GKI Kanaan Tuhan di tengah kesusahan saat ini. Penderitaan tidak menenggelamkan imannya, tetapi justru makin dekat dengan Tuhan, imannya ditumbuh kembangkan. Tuhan, jikalau ada yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, Engkau usir Tuhan di dalam nama Yesus. Jikalau Paulus dan Silas bisa membebaskan seorang yang diikat setan, kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya semua ikatan yang mengalami penderitaan, kesusahan menenggelamkan, bebaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, munculkan iman kerohaniannya seperti seorang kepala penjara untuk mengenal Yesus. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. 在还没有结束之前，我们大家站起来，我们来读我们迦南堂的宣言。迦南堂在基督里成长，在生命中得改变，一定改变。我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们的聚会到此结束，愿上帝赐福大家，再见。